Pujian yang indah yang juga menghantarkan kita pada firman Tuhan hari ini, dan biarlah itu bisa meneguhkan kita bersama. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak ada pribadi yang mengenal kami begitu dalam selain Engkau ya Tuhan. Sejak dari dalam kandungan Engkau telah membentuk dan mengenal kami. Dan dalam perjalanan hidup kami, Engkau menyertai kami dengan rancangan, rencana, dan tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Kami mengamini dan mengimani bahwa Engkaulah sahabat dalam hidup kami. Dan biarlah dalam firman Tuhan yang akan kami baca renungkan bersama pada hari ini Tuhan, semakin menegaskan dan meneguhkan kami. Engkaulah sahabat yang setiap saat, setiap waktu selalu menyahabati kami dengan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa menyahabati kehidupan ini sesama kami, semuanya juga karena cinta kasih Tuhan. Bersabdalah, pakailah kami semua, baik hamba-Mu, umat-Mu, untuk terus menjadi sahabat bagi kehidupan, sebagaimana Kristus adalah sahabat kami. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut penuturan Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 21, lalu kemudian dilanjutkan ayat 34 sampai 42. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita.
Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Persahabatan bukan permusuhan, itu yang menjadi tema Prapaskah, Minggu Prapaskah ketiga pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bicara soal sahabat dan musuh, ini mungkin ada mengkaitnya Bapak Ibu sekalian. Pernah enggak sih ya kita nih dalam pengalaman hidup kita itu mempunyai sahabat yang sebelumnya jadi musuh? Waduh, musuh jadi sahabat. Mungkin waktu masuk ke lingkungan baru rasanya kita kok dimusuhin, tapi begitu mengenal lebih dalam, oh kita jadi bestie. Ya, kalau bangun halo bestie, lelah bestie, semangat bestiku, musuh jadi sahabat. Mungkin tidak banyak ya yang punya pengalaman ini. Atau malah sebaliknya, ketika sahabat jadi pengkhianat. Wah ini banyak banget Pak, betul? Sahabat jadi pengkhianat. Sahabat jadi musuh. Sahabat jadi ular berbisa yang kemudian mendekati kita hanya untuk mencari keuntungan belaka. Musuh jadi sahabat, sahabat jadi musuh. Atau mungkin yang ketiga deh saya tawarin. Kita sahabat tapi rasanya musuhan. Ayo, tetap sahabat tapi jiwa kompetisinya tidak pernah hilang. Dia punya yang baru, saya harus beli yang baru. Dia punya ini, saya harus punya itu. Dia nilainya lebih bagus, saya kutuki dia. Waduh. Tetap sahabat bestie tapi rasanya musuh. Rasanya tuh jiwa kompetitifnya tidak pernah hilang dan terus beradu. Walaupun sebenarnya jiwa kompetisi gak masalah ya. Tapi kemudian kalau didasari dengan motivasi permusuhan, meskipun dia teman kita, sahabat kita, itu yang menjadi persoalan. Atau mungkin gak se-ekstrem itulah. Sisi baiknya aja Pak. Mungkin sahabat rasa saudara. Liburan keluarga diajak. Ya, apalagi ada acara tertentu yang gak ada kait-mengkaitnya dengan dia, tapi karena dia sahabat kita, deket banget. Diikutkan dan lain sebagainya. Mungkin bagi konteks kita, saya nggak tahu nih Bapak Ibu berjumpa dengan pasangan yang sekarang apakah seperti ini, ketika sahabat jadi cinta, sahabat jadi cinta. Begitu sudah cinta, apakah masih sahabat atau musuhan? Coba tengok pasangannya, baik yang di sini atau yang di rumah, dia sahabatku atau dia musuhku? Jangan-jangan dia sahabat tapi rasa musuh, ya. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian, inilah dinamika ketika kita membangun relasi persahabatan. Bisa jadi dari awal yang gak kenal, awalnya punya persoalan di awal ketemu. Tapi kemudian lambat laun kita membangun relasi yang lebih baik. Bahkan jadi sahabat yang luar biasa. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian tadinya sahabat memilih untuk bermusuhan. Karena situasi, karena kelakuan, karena sikap dan tindakan
entah dari siapapun, baik dari kita atau dari mereka. Nah, bicara soal sahabat dan musuh Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bacaan kita hari ini juga memiliki latar belakang konteks yang mirip, yaitu ketika Yesus bercakap dengan perempuan Samaria. Siapa musuh di sini Bapak Ibu sekalian? Gak ada Pak, orang lagi cakapan yang gak ada ngomong musuh dan sahabat kok begitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita kalau di bacaan Injil, di Injil itu banyak Tuhan Yesus memakai perumpamaan orang Samaria yang disampaikan kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu tadinya sahabatan, mereka itu saudara jadi musuhan. Perkara salah satunya adalah orang Samaria bukanlah orang Yahudi asli karena sudah melakukan perkawinan campur dengan di luar sukunya, di luar keyahudiannya. Sehingga kalau misalnya lihat, dia bukan murni, saya murni, walaupun namanya bukan murni. Jadi Bapak Ibu sekalian, gara-gara itu setiap ketemu, jangankan ketemu, nggak mau ketemu. Beribadahnya aja beda, yang satu kiblatnya bait Allah, yang satu di gunung. Begitu ya. Jadi tidaklah mungkin seorang Yahudi akan berbicara berelasi dengan seorang Samaria. Dan itulah yang dikatakan perempuan Samaria kan ketika ketemu Yesus. Yesus minta minum, aus dia. Tapi yang dibilang apa? Masa orang Yahudi minta sama orang Samaria? Kamu gak gengsi gitu? Bapak Ibu sekalian, dahulu bersaudara, sekarang tidak. Dahulu dekat, sekarang jauh. Gak sudi untuk berelasi, apalagi harus berkomunikasi. Dari saudara jadi musuh, dari sahabat jadi musuh. Nah, tapi disinilah kemudian Yesus membuka percakapan. Melalui konteks Yesus yang haus, terjadi percakapan. Dan outputnya Bapak Ibu sekalian yang seperti yang kita baca, yang tadinya bermusuhan, menjadi sahabat, menjadi satu dalam Kristus. Nah, bagaimana sih prosesnya sehingga kok yang tadinya musuh menjadi sahabat? Padahal yang sejatinya kalau dirunut secara historis, secara tradisi, secara kultur, mereka itu adalah satu rumpun. Apa yang terjadi dalam proses perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria? Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian adalah ada sebuah introduksi. Ada sebuah pengenalan pertama-tama. Coba waktu kita ketemu dengan bestie kita, apakah tiba-tiba langsung ting, dia adalah sahabatku yang telah Tuhan tunjukkan kepadaku? Enggak toh? Ada proses pengenalan, termasuk dengan pasangan kita, betul kan? Even caranya itu dijodohkan, caranya bertemu kayak di film-film FTV, ataupun juga karena memang satu persekutuan, tapi ada proses pengenalan, sama. Perbedaannya adalah pengenalan yang dilakukan di sini adalah tentang siapa Yesus. Dan akhirnya siapa si perempuan Samaria itu. Dari pengenalan itu kemudian terciptalah sebuah pemahaman. Bahkan berbuah-buah pemahaman. Yesus memahami kondisi perempuan itu, tahu betul apa yang terjadi, tahu betul kenapa dia mengambil air di waktu siang. Karena memang secara konteks perempuan tidak boleh dahulu, tapi harus laki-laki secara konteks patriarkal. Apalagi perempuan Samaria ini didapati oleh Yesus ada sesuatu, betul ya, terkait keluarganya, terkait pasangannya. Artinya secara mengendap-endap mungkin saja si perempuan Samaria ini memilih siang karena gak banyak orang yang datang ke sumur Yakub. Yesus tahu, Yesus paham. Tapi juga kemudian perempuan Samaria memahami kondisi Yesus walaupun sempat membangun tembok terhadap Yesus. Nah, disinilah dari pengenalan, pemahaman terjadi sebuah pengajaran. Bukan penghajaran. Kalau musuh biasanya kita hajar. Betul ya? Tapi kalau sahabat, kita akan berusaha mengajar dia apa yang tepat, apa yang baik. Nah, terjadi di sini Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, perempuan Samaria meragukan. Yesus ini ngaco ya. Mau minum tapi ngomongnya air hidup. Kalau boleh saya minta dong. Dia gak punya timba. Tapi kemudian disitulah Yesus mengajarkan apa yang dimaksud dengan air kehidupan. Bukan air yang kemudian menghilangkan dahaga sesaat, tapi memancarkan kehidupan.
Itu edukasi yang terjadi Bapak Ibu sekalian dalam proses Yesus yang menyahabati orang Samaria yang notabene-nya adalah sebenarnya musuh, lawan, saingan orang Yahudi. Yang keempat, terjadi sebuah pencerahan. Ketika perempuan Samaria itu tersadarkan bahwa nggak ada yang tersembunyi dari dirinya di hadapan Yesus, terjadi pencerahan. Loh, siapa nih orang? Kok tahu perbuatan dosa saya? Kok tahu kesalahan saya? Kok tahu konteks saya? Baru ketemu di sumur. Untuk kita bisa mengenali sahabat, mengenali pasangan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, prosesnya sebentar atau lama Bapak Ibu sekalian? Lama tuh, gak bisa kemudian salaman di gereja, oh saya tahu kamu pasti habis ini begini, begitu, gak bisa kan? Prosesnya panjang, tapi disinilah kemudian terjadi enlightenment, pencerahan dan pengharapan pada diri si perempuan Samaria. Sehingga itu menyebabkan pemberdayaan dalam diri perempuan Samaria. Dia semangat, dia bersuka cita, walaupun dia tahu kesalahan dan konteks hidupnya diketahui oleh Yesus. Kalau perbuatan dosa kita diketahui orang lain, kita bersuka cita puji Tuhan atau aduh ketahuan lagi. Yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang kedua toh, kalau bisa aduh ketahuan saya pergi dulu deh, diam dulu aja. Tapi kenapa? Karena proses penyahabatan Yesus bukan proses untuk menghakimi, menghukumi. Tapi sebuah proses penyadaran, pemberdayaan. Dan itulah kehadiran sahabat. Sehingga pada akhirnya si perempuan Samaria ini menjadi influencer. Wah, masa dulu, bukan masa kini pakai YouTube, enggak. Ya, masa dulu. Dengan cara apa? Dia ngomong ke kampung halamannya, ke orang-orang di masyarakat sekitarnya, woi, ada nih yang tahu apa yang kau perbuat. Mereka datang dan akhirnya apa? Mereka percaya pada Kristus. Proses penyahabatan Yesus pada perempuan Samaria ternyata mempengaruhi si perempuan Samaria itu untuk menjadi influencer, pemengaruh bagi masyarakat di kotanya. Inilah proses penyahabatan Yesus Bapak Ibu sekalian. Sehingga terbentuklah sebuah pengakuan, saya percaya, kami percaya bukan karena hanya omonganmu. Tapi karena kami lihat langsung, dengar langsung, mengalaminya langsung bersama Yesus. Terjadi pembentukan support system di sini. Itulah proses penyahabatan yang Yesus lakukan. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara soal sahabat, ya apalagi tema kita persahabatan bukan permusuhan. Sadar nggak sih kalau kita punya bestie, punya sahabat pun juga adalah pasangan kita yang sudah bestie banget, sudah sahabat banget buat kita. Kita menemukan yang namanya support group dan support system. Betul nggak? Siapa sahabat, kerabat, teman hidup yang menjadi support group kita? Mulai dari lingkup terkecil, pasangan kita. Meskipun kadang-kadang sahabat rasa musuh kan. Iya dong. Pernah berdebat dengan pasangan? Tidak pernah tidak. Bukan hanya sering, tidak pernah tidak. Tapi bersama dia ada support system enggak? Ada. Ngelihat cucu, oma gendong. Anaknya udah 2 SMA gendong. Tapi ngelihat dan mendengar mereka jadi support system. Video call deh. Lagi sakit tiba-tiba di video call. Wah itu support system. Kita sadar Bapak Ibu sekalian kita butuh support system. Support group. Dan disitulah sahabat menjadi salah satunya. Penelitian di Amerika. Menurut Psychological Association. Dikatakan bahwa tingkat stres rata-rata orang yang memiliki support system adalah 5 dari 10. 10 yang ekstrim, 5 berarti tengah-tengah, setengah-setengah begitu ya. Kan gak mungkin cuman punya support system tiba-tiba saya hidup tanpa stres, enggak. Tapi yang membedakan adalah apa? Ketika tidak ada dukungan emosional dari luar dirinya, tingkat stresnya naik jadi 6,3. Support system atau support group adalah dukungan orang-orang seperti teman, sahabat, keluarga yang kita percayai dan bersamanya membantu kita untuk melewati masa-masa sulit. Pun juga bukan masa-masa sulit saja, setiap proses kehidupan kita, betul ya?
Itulah life booster. Mungkin belum dapat vaksin booster yang kedua, ada life booster Bapak Ibu sekalian ya. Betul nggak? Support system kita. Disitulah kita menemukan bagaimana seperti Yesus yang menyahabati. Ada pemberdayaan. Ada pencerahan. Dan kemudian menjadi pribadi yang berpengaruh baik dan terpengaruh baik. Coba kita bayangkan andaikan gereja menjadi support system juga. Gereja menghadirkan kehidupan, bukan cuma bagi diri sendiri, bukan cuma bagi umat, tapi masyarakat sekitar. Ketika jalan ini bergelombang, kan lagunya jangan lelah ya. Ratakan tanah bergelombang, pindahkan batu yang berlubang. Ketika jalan ini udah ada, orang jadi merasakan dampaknya. Nggak perlu muter, nggak perlu jauh, hidup ekonomi di sekitar sini. Gereja sadar betul, hidupnya bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk menghadirkan kehidupan bagi yang lain. Itu support system. Lalu juga bagi diri kita sendiri, mengupayakan keterhubungan dan juga memelihara keharmonisan. Adakah dari antara kita yang ketemu pasangannya ketika bersama di persekutuan atau di gereja? Ya tadi, sahabat jadi cinta bisa juga, begitu kan ya. Adakah yang kemudian mengalami klik batin dengan persekutuan di gereja? Walaupun kadangkala ada juga permusuhan dimulai dari gereja. Pecah satu, tumbuh gereja sebelah. Pecah lagi, tumbuh gereja sebelah. Pecahnya bukan karena pengembangan, tapi karena permusuhan. Yang tadinya connect menjadi disconnect. Andaikan gereja terus menjadi support system, dan gereja itu bukan majelis jemaat, tapi setiap kita yang ada di dalamnya. Bagaimana kita menyahabati setiap pribadi yang mungkin sedang bergumul karena sakit, yang mungkin sedang tidak diingat, terlupakan, karena punya masalah yang dulu kita dekat, tapi karena kamu punya masalah kita jauh. Kita adalah support system di tengah persekutuan. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, apa yang kemudian Yesus ajarkan, dan dalam terang tema kita persahabatan bukan permusuhan. Tidak lain tidak bukan adalah bicara soal hospitalitas. Kalau Yesus bisa memilih ketika sudah nggak dikasih air, lebih baik apa? Tinggalin. Betul nggak? Mau cuma minta air jawabannya begitu, songong banget nih orang. Kan gitu ya? Betul nggak? Tapi disinilah kemudian Yesus sadar. Apa yang mau dia ciptakan? Apakah hostility, permusuhan, atau hospitality? Keramah tamahan dan penerimaan. Hostility, permusuhan, ada orang berdosa, di-kick. Ada orang salah, dihujat, dibuang, tapi nggak ada pendampingan, nggak ada pendoaan terhadap mereka. Seringkali kita memilih jalan yang mudah. Memusuhi orang itu lebih mudah daripada menyahabati orang, betul nggak? Ya. Tapi di sini Yesus mau mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua, persahabatan yang Yesus tawarkan adalah sebuah persahabatan hospitalitas. Dia menerima setiap kita apapun bentuk keadaan situasi diri kita. Seperti tadi pribadi yang mengenal hatiku. Nggak ada yang tersembunyi. Itulah hospitalitas. Lagi pula kalau kita punya musuh atau memilih permusuhan, sadar nggak sih permusuhan itu hanya memperbanyak luka? Ke gereja pengen dapat siraman rohani, tapi emosi terbakar ketika ngelihat musuh kita. Ke rumah juga begitu, ke keluarga. Karena apa? Jangan-jangan permusuhan masih terus kita rawat dan kita lebih mending merawat permusuhan. Sadarilah permusuhan hanya akan memperbanyak luka di hidup kita. Maka dari itu mendekap dan mengampuni adalah cara terbaik untuk kita menyudahi permusuhan dan perselisihan yang terjadi dan membangun relasi persahabatan. Kalaupun kita punya musuh, mendepak musuh, menyingkirkan musuh bukanlah jalan atau solusi dari permusuhan itu sendiri. Berharap konflik kita selesai, tapi kita mendepak musuh kita. Akankah selesai? Tidak. Sama. Ketika Yesus memilih mendekap si perempuan Samaria, mengampuninya,
mendukungnya, memberdayakannya, disitulah ada sebuah daya persahabatan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, persahabatan yang bisa kita bangun secara sederhana adalah mari kita menjadi orang-orang yang berpengaruh baik. Hal kecil dan sederhana tapi berdampak baik bagi kehidupan bersama. Dia sakit, kita hanya mengatakan semangat, saya doakan semoga cepat sembuh. Itu adalah contoh kecil bentuk persahabatan yang sederhana. Pengaruhnya baik? Yes. Bermanfaat, apa yang kita ucapkan ada manfaatnya buat diri sendiri dan orang lain. Seandainya tidak ada edukasi yang Yesus lakukan pada perempuan Samaria, percakapan itu hanya berhenti di sumur Yakub. Tapi tidak berlanjut ke kota Sikar, ke kampung halamannya sendiri. Dan berhenti, gak akan ada orang yang mau minta Yesus tinggal. Kenapa? Ucapannya walaupun rasanya gak logis si perempuan Samaria ini, ya senang ketika dosanya diketahui, ketika soalnya diketahui, tapi ucapannya diberdayakan oleh Kristus. Yang terakhir menjadi berkat. Ya, sebagaimana tema Bintama, visi Bintama yang terus digaungkan menjadi berkat. Kita berbagi, memberikan pertolongan termasuk menghargai orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, persahabatan bukan permusuhan. Rasanya mudah memilih permusuhan, tapi sadarilah banyak persoalan dari permusuhan itu. Mulailah membangun relasi persahabatan, karena persahabatan dibangun dengan kepercayaan, tumbuh dengan saling memberi, kuat ketika satu sama lain saling memahami. Selamat bersyukur karena disahabati Kristus dan selamat menjadi sahabat bagi kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.